Shalom teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat ya. Pagi ini kita akan memulai ibadah pagi ini. Nah, sebelumnya kita akan menyanyikan pujian yang berjudul Matahari Bersinar Terang. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa teman-teman. Tuhan, terima kasih karena pagi hari ini kami bisa beribadah. Tuhan, tolong kami agar kami bisa mengikuti ibadah pagi ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, apakah kalian pernah sakit? Pasti pernah ya. Bagaimana rasanya? Sangat tidak enak lah ya. Nah, rasanya seperti tidak bisa bermain, tidak bisa pergi-pergi, ya. Nah, yang menyembuhkan kita adalah orang tua. Nah, salah satunya orang tua memberikan obat kepada kita. Benernya, kalian tahu siapa yang menyembuhkan kita? Ya, yaitu Tuhan Yesus. Dia yang menyembuhkan kita. Tidak hanya kalian yang sakit, tapi juga ada seorang panglima besar, gagah, tapi dia pernah sakit. Kalian tahu siapa namanya? Ya, benar. Dia adalah Naaman. Nah, Naaman itu ada lagunya loh. Kalian mau tahu lagunya? Yuk kita nyanyi sama-sama. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan dan kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Grace. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan bersama-sama. Nah, adik-adik, adakah yang tahu gambar apa ya yang ada di belakang Kak Grace ini? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar sungai. Adakah adik-adik di sini yang pernah bermain-main di sungai atau mandi di sungai? Seperti ini, kita mandi di sungai sama-sama. Ada yang pernah? Nah, hari ini kita akan dengar cerita firman Tuhan tentang seseorang yang diminta untuk mandi sebanyak 7 kali di sungai.
Mengapa ya? Yuk kita sama-sama lihat ceritanya melalui tayangan video berikut ini. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel?" Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan." Nah, adik-adik, tadi kita sama-sama sudah melihat tayangan video mengenai cerita dari Naaman, bahwa Tuhan menyembuhkan Naaman melalui Nabi Elisa. Sama seperti Tuhan menyembuhkan Naaman, Tuhan juga akan menyembuhkan kita semua ketika kita sedang sakit. Ketika adik-adik sedang sakit seperti gambar ini, kita sedang sakit, demam, batuk, pilek, Tuhan juga menolong kita. Tuhan juga memberi kesembuhan kepada kita. Melalui apa saja ya? Nah,
Tuhan memberikan kesembuhan melalui kehadiran papa atau mama yang merawat kita, juga kakak atau adik yang memberikan semangat kita untuk mau makan ketika sakit, mau minum obat ketika sakit, dan mau beristirahat. Tidak hanya melalui kehadiran papa dan mama, Tuhan juga menolong kita melalui kehadiran bapak atau ibu dokter yang memberikan obat dan memberikan kesembuhan kepada kita semua. Ya, yuk kita mau sama-sama berterima kasih kepada Tuhan atas kesembuhan yang Tuhan berikan ketika kita sedang sakit. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih ketika kami sakit, Tuhan menyembuhkan kami. Ajar kami untuk meyakini bahwa Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Amin. Ya, kita jumpa sekolah minggu-minggu depan ya. Dadah. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Kakak mau ingatkan untuk kita juga memberikan persembahan buat Tuhan. Kalian bisa memasukkan persembahan ke dalam kotak yang ada di dekat kantor gereja, atau minta tolong papa mama untuk transfer persembahan ke rekening gereja. Oh ya, kita juga bisa transfer persembahan langsung lewat handphone. Kalian bisa minta tolong papa mama untuk scan QR code gereja dari aplikasi mobil banking atau dompet elektronik seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan lainnya. Nah, setelah ini kita kerjakan aktivitas yuk. Halo adik-adik, saat ini kita akan mencoba bereksperimen bersama-sama. Pertama-tama, siapkan bahannya. Ada kertas, alat gambar, wadah berisi air, merica putih atau lada hitam, ceritanya adalah bubuk penyakit, dan sabun cair. Saat ini, kita akan menggambar tangan. Lalu, letakkan wadah bening berisi air di atas gambar tangan tadi, dan kita taburkan merica yang ceritanya adalah penyakit sampai rata, sampai gambar tangan kita tertutup. Lalu tuangkan sedikit sabun di ujung jari, dan kita lihat apa yang terjadi. Penyakitnya menyingkir. Lama-kelamaan terlihat jelas gambar tangan kita yang bersih itu. Yuk kita coba dengan bentuk lain, misalkan bentuk hati. Ini ibarat hati yang penuh dengan penyakit, tapi bisa juga loh disembuhkan, yaitu dengan rajin berdoa kepada Tuhan, memohon untuk adik-adik semua diberi kesehatan, untuk papa mama, untuk guru, untuk teman-teman semua. Adik-adik, rajin-rajin cuci tangan ya, jaga kebersihan, dan jangan lupa berdoa supaya kita diberi kesehatan selalu. Eksperimen kita sudah selesai. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Bersyukur kita boleh beribadah kepada Tuhan di sekolah minggu ini, walaupun hanya di rumah. Tapi Tuhan yang kita puji adalah Tuhan yang kita muliakan dalam hidup kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, marilah kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin.